Proteksi keluarga mustahik itu salah satu program di klase pendistribusian di Direktorat Pendayagunaan dan Distribusi Zakat ya, di IZI, yang memang program ini sejak tahun 2018 ini lanjutan dari program 2016-17 itu sempat berjalan layanan mustahik sampai hari ini. Ternyata kebutuhan mustahik itu lebih besar ya, baik spektrum kebutuhan ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lainnya. Maka proteksi keluarga mustahik di 2018 ini ingin menjawab. Dengan layanan mustahik selama ini kan hanya meringankan kebutuhan mereka dari bidang-bidang tadi gitu ya. Maka kita ingin lebih besar baik secara intervensi bantuannya maupun secara cakupan luas bidangnya gitu. Secara sasaran dan secara tujuan program proteksi keluarga mustahik ya, sebagaimana di tahun 2018 ini diinisiasi, maka kita ingin lebih besar ruang intervensi bantuannya, tidak hanya satu tapi keluarga gitu ya, baik kebutuhan apa, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lainnya. Kita berharap ini menjadi bagian apa masalah, apa problem yang ada di keluarga miskin di Indonesia, apalagi ya termasuk ke dalam mustahik itu terselesaikan gitu ya, tertuntaskan kebutuhan mereka. Contoh misalkan dalam keluarga kita tidak hanya intervensi pendidikan buat anaknya, tapi bisa jadi bapaknya yang pengangguran kita intervensi modal ekonomi, kemudian ibunya yang barangkali BPJS-nya tidak aktif misalkan, mungkin kita bisa intervensi juga. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama secara levelisasi ya, tingkatan orang-orang ataupun golongan masyarakat yang dibantu program sosial dan lainnya di Indonesia kan ada beberapa ya. Ada yang miskin paling bawah, kemudian level kedua rentan miskin, kemudian berkembang, ada yang memang menengah dan mampu. Miskin, rentan, dan berkembang menjadi sasaran kita juga. Yang kedua, secara pendekatan zakat tentu yang memenuhi asnaf ya. Bahwa asnaf zakat di kita fokus di proteksi keluarga mustahik adalah yang fakir miskin, kemudian yang fisabilillah, gorimin, ibnu sabil, dan lain-lain. Artinya 4 ini memang fokus di kita ya. Alhamdulillah ya, sekaligus jadi sebuah tantangan kita untuk seterusnya adalah dari 2018 sampai hari ini untuk di tingkat pusat di Jabodetabek itu alhamdulillah kita sudah intervensi lebih dari 32.000 keluarga ya, proteksi keluarga mustahik program ini. Kalau dalam lingkup nasional kita ada 16 kantor perwakilan dengan spektrum provinsi yang lebih dari 16 juga, 60 sampai 70.000 sudah terintervensi. Memang hampir 50% lebih itu ada di tingkat pusat ya, di Jabodetabek gitu ya. Artinya angka ini jadi challenge kita di tahun depan, mudah-mudahan angka ini semakin tidak berkurang, makin nambah ya, sehingga kebermanfaatan kita memproteksi keluarga mustahik itu semakin besar. Proteksi keluarga mustahik, dari namanya itu proteksi gitu ya, maka turunan dari program proteksi keluarga mustahik nggak jauh dari tujuannya gitu. Bahwa spektrum kebutuhan dari pemustahik kan banyak bidangnya ya, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Maka dalam varian program di PKM kita, proteksi keluarga mustahik itu ada proteksi kesehatan. Contohnya apa? Banyak yang setelah COVID kemarin itu dia PHK, dia udah nggak mampu bayar BPJS iurannya, maka kita bantu beberapa yang untuk melunasi ataupun berapa yang mereka tunggak ke BPJS sehingga mereka bisa melaksanakan fasilitas kesehatan gitu ya dengan itu. Yang kedua, proses pendidikan. Kita ada program yang untuk biaya pendidikan ya, misalkan membayarkan SPP ataupun biaya pendidikan yang lain. Yang ketiga misalkan proteksi ekonomi, apalagi yang usahanya kecil-kecil ya, UMKM kecil itu sangat terasa. Modal dia untuk jualan besok tergantung modal hari ini. Harapannya bahwa program proteksi keluarga mustahik ya, khususnya di IZI ini kedepannya mencakup lagi wilayah yang lebih besar gitu ya, tidak hanya kalau saat ini kan sebatas baru 25 sampai 27 provinsi se-Indonesia. Kita berharap lebih dari itu ya, kabupaten kota dan seterusnya. Yang kedua tentu semakin banyak keluarga mustahik kita bantu ya. Kalau angka 60.000 sampai 70.000 selama 5 tahun ini rasa-rasanya menjadi tantangan kita ke depan untuk membesar itu. Yang ketiga barangkali tentu dukungan para donatur ya. Dukungan para donatur dengan proteksi keluarga mustahik ini menjadi hal yang tidak terpisahkan. Bantuan mereka memproteksi, melindungi kebutuhan para keluarga mustahik. Yang terakhir tentu
pengembangan program ya, Protes Keluarga Mustahik ini sangat terkait dengan kekinian seperti apa. Tetap kita semangat Protes Keluarga Mustahik sehingga yang terprotes keluarga mustahik lebih banyak di tahun depan dan seterusnya.